Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Anak-anakku kelas 5 Alif, Ba, dan Ta. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kekuatan, dan senantiasa terus diberikan kebahagiaan. Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini hari Senin tanggal berapa? Hari Senin tanggal berapa? Ayo, ya. Alhamdulillah hari ini kita akan belajar PAI, materi yang sangat menarik sekali untuk kalian simak. Tentunya kalian menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Tetap semangat ya. Baik, anak-anakku sekalian, kita awali sama-sama video pembelajaran kita hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita murojaah Surah Al-Insyirah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadraka wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Baik, anak-anakku sekalian, materi kita hari ini adalah masih meneruskan materi kemarin, yaitu tentang mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kemarin kita belajar tentang kitab Taurat dan kitab Zabur. Nah, hari ini dua materi lagi, yaitu kitab Injil dan kitab-kitab bersama, yaitu kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, Ustaz akan jelaskan secara lebih detail. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah pertama, mengetahui apa saja isi dari kitab Injil, kemudian siapa penerimanya. Kemudian yang kedua, begitupun Al-Quran, siapa penerimanya, dan menjelaskan lebih dalam. Ya, anak-anakku sekalian, kita mulai pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kita akan masih membahas tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ada 4. Yang pertama kitab Taurat, yang kedua kitab Zabur, yang ketiga kitab Injil, dan yang keempat adalah kitab Al-Quran Nabi Muhammad SAW. Baik. Nah, kemarin Ustadz sudah menyampaikan 2 kitab, yaitu kitab Taurat dan kitab Injil, yang dimana Taurat itu di dalamnya ada 10 Commandment, itu ya. Yang kedua, dari kitab Zabur di dalamnya ada tentang puji-pujian, zikir, doa, hikmah, ya. Kemudian sedikit menjelaskan tentang mukjizat daripada Nabi Daud alaihissalam yang bisa membengkokkan besi atau melunakkan besi. Baik, anak-anakku sekalian, kembali lagi ke pertama, bahwa percaya kepada kitab Allah Subhanahu wa taala itu termasuk rukun yang keempat di dalam rukun iman. Artinya kita meyakini dengan sepenuh hati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi pilihannya. Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, kemudian Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Kita harus meyakini dengan sepenuh hati, walaupun kita belum pernah melihat ketiga kitab itu, Taurat, Zabur, sama Injil. Injil yang sekarang itu sudah direkayasa oleh manusia, ya. Injil yang asli itu sudah diangkat oleh Allah ke langit, ya. Baik, Ustaz akan menjelaskan 2 kitab hari ini, yaitu Injil dan kitab Al-Quran. Yang pertama, kitab Injil itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya. Sebagaimana dalam firman-Nya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, surah Al-Maidah ayat 46. Wa qaffayna ala atharihim bi Isa ibn Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa atainal injila fihi hudaw wa nur
wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa hudaw wa mau'izatan lil muttaqin. Ya. Di dalam ayat ini menjelaskan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengutus Isa putra Maria membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu kitab Taurat. Jadi kitab Injil ini adalah menyempurnakan daripada kitab Taurat yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, dan Nabi Isa alaihissalam ini adalah keturunan dari Bani Israel. Beliau ditugaskan untuk Bani Israel memberikan dakwah di situ, mengajak para kaum Bani Israel untuk mendekat kepada Allah. Dan di dalam isi daripada kitab Injil itu sendiri, yaitu masih memuliakan hari Sabat atau memuliakan atau beribadah pada hari Sabtu. Akan tetapi itu semuanya diselewengkan, karena di hari Sabtu itu Allah uji mereka dengan apa? Dengan ikan-ikan yang bermunculan di sungai-sungai, di laut-laut, sehingga yang tadinya disuruh ibadah 1 hari full, tetapi malah mereka mengingkarinya, gitu ya. Jadi hari Sabat itu diselewengkan, malah diganti, yaitu hari berpesta pora. Nah, datangnya Nabi Isa alaihi salam dengan kitab Injil adalah untuk meluruskan tauhid mereka, untuk mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi pertentangan dari kaum-kaum Bani Israel itu sangat luar biasa banyaknya. Kenapa? Karena mereka berpikir bahwa Nabi Isa alaihi salam yaitu sebagai perusak ajaran agama yang dianut mereka terdahulu. Kemudian mereka juga takut akan keeksistensian daripada Nabi Isa alaihissalam, takut, khawatir, kan, ada rasa takut. Kemudian tapi Nabi Isa alaihissalam tetap bersabar, tetap menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kata sabar kepada para nabi itu jangan dianggap sepele. Sabarnya para nabi itu luar biasa, ya. Jadi teman-teman harus memikirkan hal itu, ya. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut ke Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ke materi berikut, yaitu materi tentang kitab suci Al-Qur'an. Nah, anak-anakku sekalian, kitab suci Al-Quran ini adalah kitab kita, kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, ya. Kitab yang memiliki pedoman kehidupan kita. Al-Quran itu bagaikan lentera dalam kegelapan. Al-Quran adalah jalan untuk menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi yang mulia, penyempurna para Nabi, Khotamul Anbiya, penutup para Nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan Al-Quran ini juga adalah sebagai penyempurna daripada ketiga kitab sebelumnya, ya. Dan di dalam Al-Quran ini pun tidak bisa dirubah-rubah. Tidak ada bisa orang yang bisa merubahnya. Karena kenapa? Karena Allah sendirilah yang menjaganya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran ini, dan kami juga yang akan memeliharanya, kata Allah. Nah, secara bahasa Al-Quran adalah bacaan, ya. Secara istilah Al-Quran adalah firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril malaikat Jibril, ya. Sebagaimana pedoman untuk manusia, ya. Al-Quran pertama kali turun yaitu pada malam 17 Ramadan
saat Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun. Tempatnya di mana? Tempatnya di Gua Hiro. Ketika itu Rasulullah SAW sedang sendirian, sedang merenung. Ya, kemudian datanglah malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad SAW dengan mengatakan surah yang pertama, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram. Teman-teman, Al-Quran ini turun juga secara berangsur-angsur. Selama berapa? Selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. 2 semua ya, Masya Allah, indah sekali. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Berisi tentang apa saja, Ustadz? Isinya tentang akidah, tentang akhlak, tentang ibadah, muamalah, janji Allah, sejarah, ilmu pengetahuan, bahkan isinya tentang hari kiamat, tentang percaya tentang surga, neraka yang tidak pernah kita lihat, belum pernah kita lihat. Tapi di situ dijelaskan bagaimana keindahan surga di dalam Quran, dijelaskan juga bagaimana ngerinya di dalam neraka, dijelaskan juga bagaimana pahala begitu banyak bagi hamba-hamba Allah yang membaca Al-Quran, yang bersedekah dan lain sebagainya, ya. Dan Al-Quran ini harus kita bisa membacanya, ya. Makanya kenapa kita belajar Al-Quran, belajar jilid dari awal, supaya apa? Supaya kita bisa baca Quran dengan baik dan benar tentu. Karena Al-Quran ini adalah syafaat. Al-Quran ini adalah penolong kita kelak di yaumil kiamat. Ya. Bagaimana dia bisa menolong kita kalau kita nggak bisa baca? Ayo. Ya. Karenanya Ustadz akan terus memberikan semangat kepada teman-teman untuk bisa memahami Al-Quran ini, maka belajar tahsin dulu, pelajari dulu huruf per hurufnya, pelajari panjang pendeknya, tajwidnya pelajari, kemudian pelajari arti-artinya. Ya. Sehingga kita bisa mengamalkan isi daripada Al-Quran. Baik, selanjutnya di halaman 29 kalian dibuka bukunya. Di sini ada hikmah beriman kepada semua kitab-kitab Allah. Dari mulai Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Pertama, hikmahnya adalah mempercayai dan meyakini kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Rasulnya. Harus yakin dengan sepenuh hati. Kedua, memahami bahwa kitab-kitab Allah memberikan pesan yang akan mengajak manusia kepada keselamatan dunia dan akhirat. Ya. Semua kitab yang diturunkan oleh Allah mengajarkan tentang supaya kita selamat di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, meyakini Al-Quran sebagai kitab suci terakhir yang harus kita jadikan sebagai pedoman untuk hidup kita, ya. Yang selanjutnya, selalu ingin mempelajari Al-Quran dengan baik dan benar, memahami bahwa Islam adalah agama yang benar, kemudian meyakini bahwa hanya Allah yang pantas disembah. Masya Allah. Nah, itu ya teman-teman. Jadi sekali lagi Ustaz mengingatkan kepada kamu bahwa beriman kepada kitab Allah adalah salah satu bentuk meyakini kita dan bentuk kita ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita tidak pernah melihatnya, belum pernah melihat kitab Zabur, belum pernah melihat kitab Taurat, belum pernah melihat kitab Injil, yang sudah lihat kita adalah Al-Quran, kita harus meyakini dengan sepenuh hati kita bahwa Allah memang benar menciptakan kitab-kitab tersebut, ya. Baik, anak-anakku sekalian, itu saja mungkin materi yang bisa Ustaz sampaikan hari ini. Kalian tetap semangat, tetap istiqomah menjalankan rutinitas kebaikan-kebaikan, ibadah-ibadah, ya. Sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang hanif, yang salih, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Itu saja mungkin materi hari ini. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tuhan adalah mutiara di dalam hati manusia.